Halo Ibu dan Bapak tenaga pendidik. Pada video kali ini, kita akan berfokus pada aspek pencapaian positif. Kita akan mengetahui bagaimana sih cara menciptakan praktik pencapaian positif di lingkungan pendidikan. Namun sebelumnya, apa itu pencapaian positif? Pencapaian positif atau reaching out adalah aspek positif dalam bentuk sikap, perilaku, atau tindakan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencapaian positif menjadi bagian dari konstruk resiliensi menghadapi berbagai permasalahan kehidupan yang mungkin mendorong seseorang menyalahgunakan narkoba. Murid yang memiliki pencapaian positif di kehidupan sehari-harinya akan berani menerima tantangan, mau mengambil kesempatan, serta dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan orang lain. Mereka cenderung fokus meningkatkan aspek positif yang ada pada dirinya, karena tahu bahwa aspek positif inilah yang akan membantunya mewujudkan cita-cita. Maka dari itu, murid akan bisa membentengi dirinya dari hal yang negatif karena tahu hal tersebut akan merusak dirinya. Lalu, bagaimana peran pendidik dalam meningkatkan pencapaian positif bagi peserta didik? Yuk kita simak. Upaya meningkatkan pencapaian positif bagi peserta didik dapat dilakukan dengan membentuk Satgas Anti Narkoba. Kalian di sini saya kumpulkan tujuannya untuk membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba atau Satgas Anti Narkoba, yang dimana salah satu anggotanya merupakan anak-anak OSIS. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya, ini saya lihat ramai sekali ya Pak ruangannya. Bapak dan Iya. anak-anak sedang mempersiapkan apa nih Pak? Jadi kami berkumpul di sini untuk membentuk tim Satuan Tugas Anti Narkoba atau Satgas Anti Narkoba, Ibu. Satgas Anti Narkoba, apa itu Pak? Jadi Satgas Anti Narkoba merupakan kumpulan dari anak-anak yang telah dipilih yang nanti akan menjadi role model teman sebaya, yang dimana mereka nanti berperan aktif di dalam penyuluhan tentang pemberantasan narkoba. Nah, di sini anak-anak OSIS ini juga sebagai anggota daripada Satgas Anti Narkoba, Ibu. Wah, keren sekali nih Pak ya. Lalu peran yang dilakukan anak-anak sebagai Satgas Anti Narkoba ini apa saja Pak? Jadi mereka ini berperan aktif untuk membentuk sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan narkoba. Contohnya mereka melakukan penyuluhan, melakukan pencegahan narkoba melalui media-media yang ada di sekolah ini, melalui mading, kemudian melalui radio sekolah, ataupun mereka mengedukasi tentang anti narkoba, Ibu. Oke, selain peran dari murid nih Pak, apakah ada peran dari Kepala Satuan Pendidikan dan tenaga pendidik dalam Satgas Anti Narkoba ini? Pastinya Ibu. Jadi peran daripada Kepala Satuan Pendidikan di sini tujuannya yaitu untuk membentuk atau mengambil kebijakan untuk membangun sekolah yang bebas narkoba. Dan di sini guru sebagai pengawas di lapangan tentang pemberantasan narkoba, Ibu. Oh, ternyata Satgas Anti Narkoba ini melibatkan seluruh komponen di lingkungan pendidikan ya Pak. Hebat sekali Pak. Benar sekali, Ibu. Iya, terima kasih ya Pak ya. Saya pamit dulu. Anak-anak, semangat ya mengkampanyekan anti narkoba. Bapak, Ibu, dan tenaga pendidik membentuk Satgas Anti Narkoba merupakan salah satu praktik pencapaian positif yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan adanya role model sebaya yang mengkampanyekan anti narkoba ini, kampanye menjadi lebih relevan dengan usia mereka dan peserta didik kita menjadi termotivasi dalam melakukan hal-hal positif. Nah, kalau Satgas Anti Narkoba melibatkan seluruh lingkungan pendidikan, apakah ada kegiatan yang dapat Ibu dan Bapak lakukan di kelas untuk menciptakan pencapaian positif? Hal yang dapat dilakukan adalah membuat peta harapanku. Peta harapan ini berisi tentang gambaran, cita-cita atau tujuan yang ingin peserta didik capai dalam bentuk mind map. Hal yang perlu dilakukan adalah meminta murid untuk membuat peta harapan dengan teknik SMART. S untuk spesifik atau terinci, yaitu menuliskan cita-cita atau tujuan secara lengkap dan terinci. M untuk measurable atau terukur, dengan menuliskan target terukur yang ingin diraih untuk mencapai tujuan atau cita-cita. A untuk attainable atau dapat diraih, yaitu menuliskan bagaimana
cara murid mencapai tujuan atau cita-cita tersebut. Dan R untuk relevan atau sesuai manfaat, dengan menuliskan hal positif yang dapat dihasilkan jika tujuan atau cita-cita tercapai. Dan terakhir T untuk timely atau waktu, yaitu menuliskan timeline atau lini masa dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa meminta peserta didik untuk menghias peta harapan sesuai dengan aspirasi dan kreativitasnya. Diharapkan dengan para murid membuat peta harapanku, mereka dapat mengenali lagi tujuan dan cita-cita yang mereka ingin capai, serta dapat mewujudkan hal tersebut sesuai kemajuan mereka. Selain membuat peta harapan, Ibu dan Bapak juga bisa meminta peserta didik untuk membuat figur diri. Peserta didik diminta untuk menuliskan sifat-sifat positif atau kualitas diri sendiri seperti kondisi fisik, psikologis, bakat, dan minat yang dimiliki. Harapannya, peserta didik bisa lebih mengenal kondisi dirinya saat ini. Di akhir kelas, Ibu dan Bapak bisa menyimpulkan keterkaitan antara peta harapan dan figur diri. Dengan adanya figur diri yang positif, maka tujuan atau cita-cita yang tergambar pada peta harapan bisa tercapai dengan mudah. Namun sebaliknya, jika murid merasa lebih banyak sifat negatif yang ada pada dirinya, maka pandangan tersebut akan menghambat mereka dalam meraih cita-cita. Nah, itu tadi praktik yang dapat dilakukan oleh Ibu dan Bapak untuk meningkatkan pencapaian positif bagi peserta didik. Praktik ini hanya sebagian kecil dari berbagai macam praktik lainnya yang bisa Ibu dan Bapak lakukan di kelas. Jangan lupa untuk menyesuaikan kegiatan dengan jenjang yang sedang Ibu dan Bapak ampu ya. Semoga peserta didik kita semua selalu bisa berlaku dan bersikap positif agar terhindar dari segala kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Selamat mencoba Ibu dan Bapak.